Selamat sore. Halo, selamat sore Kak Hani. Selamat datang di live Kebumen Ceria. Hari ini kita akan live bersama Kak Wempi dan Kak Fajar, Mas Fajar dan Mas Wempi, membahas mengenai berobat di luar domisi, masih sholat. Tapi karena sudah jam 3 jadi sudah saya mulai. Dan ini sudah ada Mas. Harus jam 3 banget. Iya, biasanya nggak kesorean. Ini ketutup ya. Ada Mas Wempi Singgi. Halo Kak Ulan, selamat datang. Oke Kak Belinda, nanti kita jawab pertanyaannya setelah pembahasan materi dari narasumber kita hari ini ya. Hari ini kita akan live bersama Mas Wempi yang sudah hadir di sini. Halo. Dan nanti ada Mas Fajar. Materi hari ini apa? Materi hari ini mengenai berobat di luar domisili menggunakan JKN, Mas. Oh, ya. Gitu. Tapi ini pertanyaannya sebenarnya udah nyambung ya. Tapi kita sambil menunggu teman-teman untuk bergabung ya. Dan sekarang udah ada Kak Dia, selamat datang. Kak Cancer, selamat datang. Ya bisa disapa dulu Kak. Mas, nggak bawa trompetan itunya? Langsung aja tuh dijawab pertanyaannya. Oh boleh. Nih yang pertama dari Kak Bella Melinda. Mbak, Gimana cara pindah vaskes? Soalnya saya punya anak 2, vaskesnya berbeda. Jadi untuk pindah vaskes sekarang dimudahin sih, sebenarnya bisa lewat aplikasi mobil JKN atau melalui WA Pandawa. Tuh di atas tuh ada nomornya tuh 08118 165 165. Kalau misalnya domisilinya jauh dari kantor cabang ataupun kantor kabupaten atau di MPP, silakan bisa lewat WA Pandawa itu atau pakai aplikasi mobil JKN juga bisa. Oke. begitu Kak Bella Melinda. Yang datang dari narasumber kita yang kedua. Semoga Kak Melinda masih bergabung ya dan mendengarkan penjelasan dari Mas Wempi tadi. Oke, karena narasumber yang kedua sudah datang, silahkan Mas Fajar Budi Utomo untuk take over live hari ini. Oke Kak Bella Melinda masih. Semoga bisa dipahami ya Kak. Silahkan Mas Fajar. Kelihatan nggak berdua? Aku mau ngasih tahu Wempi dulu, kalau sudah live TikTok nggak boleh ngomong Shopee ya. Mas Oren dan Ijo ya. Kamu kan bilang, aku belum bilang. Makasih banget. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Yang dilarang apa aja? Udah ada berapa orang tuh? Disapa dulu aja Mas, teman-teman. Supaya jika ini nah saya join juga. Kak Putri, Kak Leli. Oke, Halo. Mas Fajar nih terkait dengan berobat di luar domisili ini sekarang. Oke. Untuk materinya. Coba Mas bisa dijelasin sedikit terkait dengan berobat di luar domisili ini. Ya, berobat di luar domisili itu artinya misalkan teman-teman itu ada yang kakaknya itu di Kebumen, kemudian vaskesnya juga terdaftarnya di Kebumen, tapi mungkin sedang kuliah atau kerja atau mungkin main ke luar kota, kok dilalah mungkin sakit di luar kota. Nah itu boleh periksa 3 kali kunjungan di luar domisili ke vaskes terdekat saat itu. Insya Allah seluruh Indonesia semua vaskes itu sudah paham Mas. Kalau untuk periksa di luar domisili itu boleh dilayani 3 kali kunjungan. Jadi tidak harus di puskesmas gitu. Tidak harus. Yang Jadi terdekat aja di bebas. mana. Yang penting dia terdaftar sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama yang kerjasama gitu ya Mas. Betul. Dan setiap vaskes sekarang itu ada janji layanan. Isinya apa itu Mas? Ada 7 poin, salah satunya itu menerima pasien ataupun juga pasien yang berobat menggunakan JKN yang terdaftar di luar kota. Baik, Jadi nah aman. tadi disinggung terkait dengan janji layanan. Itu selalu terpampang gitu, ditempel gitu pasti. Ya, itu wajib setiap vaskes itu wajib menampilkan atau memiliki janji layanan, baik berupa poster, baik berupa banner, itu diperbolehkan. Yang penting bisa dibaca dari setiap peserta yang berkunjung. Oke, berarti jadi nanti kalau misalnya ada vaskes yang menolak nih, oh ini tidak terdaftar di sini padahal domisilinya di luar,
berarti peserta bisa nunjukin. Nah itu Nunjukin. udah ada janji layanan Janji gitu ya, Mas? layanannya aja Oke. menerima pelayanan kok mosok enggak. Oke. Gitu, Mas. Terus kita jauh-jauh pertanyaan, Mas Kak, tapi Fajar. Apa? Atau? tadi udah disinggung berobat di luar domisili bisa berapa kali gitu? 3 kali kunjungan. Udah 3 kali kunjungan. 3 kali kunjungan, misalkan dirujuk ke rumah sakit berarti yang menghabiskan rujukannya tersebut selama 90 hari. Oke, ya udah. Kita lanjut ke pertanyaan netizen ya ini. Saya aja yang bacain nggak apa Mas. Apa tuh? Nih, Dari ada. Kak Sekar. Kak mau tanya, waktu itu saya masih satu kakak sama orang tua, tapi sekarang saya sudah pisah kakak. Wah. Udah nikah gitu Nah, berarti ya. tapi di JKN masih sama orang tua. Kenapa tuh bisa kakak? Rukun nggak? Kak Sekar. Oh bisa kakak. Iya, Oh nikah ya? Kak. Oke. Oke, Nikah, jadi ya. kalau udah nikah, udah berkeluarga gitu, silakan bisa diupdate kepesertaannya. Sama tuh. Jadi sebenarnya semua layanan itu bisa diakses melalui nomor Pandawa atau WA Pandawa itu di 08118 165 165 atau bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan, dibawa aja kakak yang terbaru. Nanti akan kita cek, kita akan sesuaikan jumlah atau peserta yang ada di kakak itu sama yang ada di master file kami, nanti akan kita sesuaikan seperti itu. Oke, Iya, begitu yang ya. penting data di capil sudah sama dulu ya Mas ya. Oke. Oke, berarti harus dilaporkan ya. Iya, lapor Cantik dulu nggak? ke Iya. capil. Jadi glowing. Di sini agak glowing. Selanjutnya nih dari Kak Bella Melinda nih Mas yang tadi nanya. Apa tuh? Mas, saya sudah download aplikasi Mobile JKN. Gimana cara bukanya ya? Registrasinya mungkin Mas. Cara register. Iya. Itu tinggal masuk aja, di situ ada menu daftar. Nah, tinggal dilengkapi datanya di situ. Mas lihat aja. Oh iya. Masuk ke menu daftar, Mbak. Masuk ke menu daftar, dilengkapi datanya, nanti ada email, ada nomor HP, bisa dilengkapi dahulu di situ. Kalau nanti nomor HP-nya berbeda gimana, Mas? Kalau nomor HP-nya berbeda, bisa lewat Pandawa, Mas. Bisa update data melalui Pandawa atau ke kantor BPJS Berarti terdekat harus untuk diubah disesuaikan dulu datanya. gitu ya? Benar. Jadi kalau ada perbedaan nomor HP atau email, bisa lapor ke kami dulu, baik online ataupun offline untuk penyesuaian data dahulu. berarti sebelum login itu dipastikan nomor HP-nya itu sudah sesuai dengan yang ada di master file. Siap, Itu misalnya belum, diupdate dulu gitu. Update-nya di mana Mas? Lewat Pandawa tadi. Pandawa lewat mana nomornya? Pandawa, lewat ini ya. Nah, tuh. Atau ke kantor. Lebih enaknya sih lewat WhatsApp aja, lewat Pandawa. Nggak perlu ke kantor, dari mana aja, kapan aja. Tuh. Oke, selanjutnya nih dari Kak Lele. Lele? Dumbo. Pak, cara daftar jadi petugas BPJS gimana? Petugas. Iya, pegawai BPJS gimana nih? Wah, kalau itu tergantung ada lowongan enggak ya. Jadi memang kebutuhan dari SDM kan tiap tahun mungkin berbeda. Jadi mungkin bisa dipantau aja di website resmi di BPJS Kesehatan ataupun juga mungkin media sosial baik Twitter, Instagram. Ketika memang ada lowongan pasti akan di-share di situ, Kak. Oke, betul. Selanjutnya nih dari Kak Arfiza. Kak, kalau BPJS nggak aktif 2 tahun, apa harus bayar tunggakan 2 tahun biar bisa aktif? Oke, untuk peserta menunggak itu dari pemerintah sudah ditetapkan atau diputuskan kalau tunggakan itu akan tertagih maksimal 2 tahun. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh sejak 2020 itu sudah tidak pernah melakukan pembayaran. Kemudian tahun 2025 ini tagihannya berapa gitu? Berarti iuran premi tiap bulannya dikalikan 24 bulan plus 1 bulan berjalan, jadi 25 bulan maksimalnya. Jadi kalau kelas 3 itu iuran 35.000 dikalikan 25 bulan berarti maksimal itu 875 per orang. Jadi kelas 3 tidak mungkin iurannya tiap orang lebih dari 875 itu tidak mungkin. Iya, Ya. mungkin nambahkan informasi Mas. Kalau misalkan mungkin dibayarkan secara keseluruhan kok mungkin berat, dari kami dari BPJS Kesehatan ada program rehab. Jadi bisa dicicil mau berapa bulan dahulu yang dibayarkan silahkan. Cuma untuk aktifnya memang menunggu lunas dahulu. Rehab Oke. kepanjangan apa sih Kak? Rehab. Rencana pembayaran bertahap. Oke, bisa daftarnya di mana tuh Kak? Bisa lewat Mobile JKN dari masing-masing user pesertanya. Kalau ditanya singkatan dadakan kadang nggak tahu ya. Grogi dilihat sama 100 sudah lebih bisa. orang ini ya.
Oke, selanjutnya Ada lagi? ada banyak sekali nih dari Kak Umi Kulsum. Kak, mamaku BPJS PBI udah nonaktif. Cara Oke. aktifin lagi gimana? Bantuan pemerintah juga ikut nggak aktif? Oh, dari pemerintah nih. Ya. Baik. Jadi kalau yang dibiayai pemerintah itu sebenarnya tidak ada jaminan bahwa dia seumur hidup bakalan dijamin seperti itu. Nah, ketika nanti suatu saat sudah tidak masuk dalam datanya pemerintah, sudah dinonaktifkan, kalau mau diaktifkan ada dua tuh. Yang pertama itu beralih jadi peserta mandiri yang tiap bulan rutin melakukan pembayaran sendiri. Kemudian kalau mau tetap yang dibiayai pemerintah, itu pengusulannya itu tidak ke BPJS tetapi bisa ke desa. Nanti dari desa dimasukkan ke basis data namanya DTSen gitu, atau dulu namanya DTKS seperti itu. Nah, nanti kalau sudah masuk dalam basis data itu ya udah ditunggu. Nanti sama pemerintah akan diambil alih, tapi kapannya itu kami pun juga tidak tahu, Mas. Oh, jadi Betul. nggak mesti ya Mas, Iya. daftar bulan ini aktifnya kapan belum tahu ya? Iya, Oke. itu. Itu karena menunggu anggaran ya, ataupun Ya. juga menunggu pendataan dari Bisa. warganya itu Betul. memang dianggap membutuhkan bantuan atau Betul, karena yang iya. mengajukan pasti banyak. Jadi proses yang menyetujui, memverifikasi itu BPJS tidak masuk dalam ranah itu seperti itu. Jadi BPJS istilahnya hanya menerima aja data dari pemerintah. Ini ada data nih, didaftarin baru kita daftarkan. Istilahnya seperti itu. Yang punya wewenang mendata itu dari Pemerintah sendiri pemerintah. dalam hal ini melalui desa, karena desa mungkin yang lebih tahu nih betul. kondisi warganya seperti apa gitu. Oke, semoga menjawab ya Kak Umi Kulsum. Selanjutnya dari Kak Septi Nur Laila. Kak, gimana caranya turun kelas dari kelas 2 ke kelas 3? Karena kemarin didaftarin dari perusahaan kelas 2. Sudah keluar dari perusahaannya. Iya. Kalau memang sudah keluar dari perusahaannya, kemudian mau daftar mandiri, silakan nanti bisa milih kelas kembali. Jadi mau naik atau turun itu bisa. Oke. Di mana Kak kalau mau turun kelasnya tuh ngurusnya? Bisa ke kantor BPJS Kesehatan, bisa lewat Pandawa. Pakai aplikasi mobil juga bisa. Oh, ya, itu kalau juga. sudah terdaftar, terus asalkan sudah 1 tahun itu bisa turun kelas gitu. Gitu. Oke, begitu ya Kak Septi. Selanjutnya nih dari Kak Ulan. Mas Ikhwannya di mana? Di mana nih Mas Ikhwannya? Mas Ikhwan lagi ada. Kita gugur, Bem. Iya, kita kalah muda, Mas. Ya sudah deh, besok Mas Ikhwan aja. Iya, boleh lah. Oke, ini nggak kalah bisa menjawab semuanya. Nggak kalah sama Mas Ikhwan nih. Selanjutnya nih dari Kak Naima Arbani. Kak, kalau punya tunggakan BPJS apa bisa ditangguhkan? Penangguhan atau gimana? Dihapus gitu ya mungkin Iya, ya. mungkin ya, Nah, maksudnya. dihapusnya ya itu tadi kalau misalnya dia tagihannya sudah 3 tahun gitu, yang 1 tahun akan diputihkan istilahnya atau dihapuskan itu. Tetapi tagihan yang akan terekam itu hanya tagihan 2 tahun itu. Ya, Dari seperti pemerintah itu. sebenarnya sudah baik, Gih. Jadi hanya menagihkan maksimal itu hanya 2 tahun Betul. terakhir. Jadi sudah ada tuh pemerintah udah menetapkan bahwa yang wajib ditagih itu hanya 2 tahun, yang sisanya kalau ada yang masih contoh lebih itu ya nggak ditagih gitu. Oke. Selanjutnya dari Kak Freya. Kak, bisa nggak sih data BPJS itu double? Kepesertaannya ganda. Kepesertaan ganda. Sebenarnya tidak bisa kalau nicknya itu dia 1. Nah, kalau nicknya cuma 1 itu tidak bisa. Cuman ada beberapa kasus setelah dia pindah domisili nih, misalnya tadinya di Kebumen, terus dia pindah ke luar daerah, bikin KTP, dapat nomor nick baru. Nah, itu dimungkinkan. Atau sebelumnya pernah daftar BPJS, tetapi KTP-nya belum KTPL. Ketika dia punya KTP elektronik, nomor nicknya ganti, itu bisa terjadi double. Tetapi kalau nomor dari awal itu nomor tersebut harusnya tidak mungkin double ganda. Jadi Gitu. sesuai dengan NIK-nya. Iya. Sesuai data Jadi, kependudukannya. Basis data kami sekarang adalah nomor nick. Jadi kalau berobat tanpa kartu pun nggak apa-apa. Yang penting ada nomor nicknya, pakai KTP, KK itu boleh gitu. Oke, selanjutnya dari Kak Lesi 18. Mungkin buat Mas Fajar nih pertanyaannya. Apa itu? Mas, kita nggak bisa minta rujukan ke RS di luar kota ya? Kalau untuk rujukan itu memang harus berjenjang. Jadi memang dari FKTP terdaftar di kabupaten setempat dulu. Jadi misalkan di Kebumen dulu, kalau di wilayah Kebumen itu tidak bisa menangani, baru akan diberikan rujukan keluar daerah.
Jadi memang itu salah satu tujuan dari pemerintah itu ketika pasien itu berobat itu tidak jauh. Jadi untuk biaya berobatnya atau ongkosnya ke rumah sakit itu juga tidak terlalu banyak. Harapannya itu. Jadi bisa ya Mas ya? Bisa, cuma memang berjenjang. Artinya misalkan dari rumah sakit di wilayah Kebumen kok tidak bisa menangani, baru dirujuk keluar rumah sakit yang lebih tinggi di atas. Oke, semoga bisa menjawab Kak Lesi. Selanjutnya nih dari Kak referensi _ Kak, kalau udah telat lama dan pengen di offin, apakah masih bayar padahal belum dipakai sama sekali? Kalau untuk kartu BPJS Kesehatan itu kalau untuk pesertaan mandiri memang untuk penonaktifan itu hanya 2 alasan, mohon maaf. Jadi yang pertama itu memang mohon maaf meninggal dunia, yang kedua itu ketika memang pindah warga negara. Ketika memang di luar 2 alasan itu untuk pesertaan BPJS memang wajib berlakunya seumur hidup. Oh Kak, mungkin bisa diingatkan untuk teman-teman jangan spam ya pertanyaannya supaya tidak tertumpuk. Nggak dengar apa. Teman-teman yang bertanya jangan spam ya biar kita bisa baca satu-satu dan tidak tertumpuk. Oke, kita baca lagi nih. 15 menit. Atau Mas mau baca sendiri aja? Oh enggak. Oh enggak, dibacakan saja ya. Oh, iya, give it. Enggak ada pause ya ini. Nih pertanyaan dari Kak Aries 24. Mas, vaskes 1 saya nggak bisa USG menggunakan BPJS, gimana tuh? USG, kalau USG Ya. itu kan memang sesuai indikasi medis gitu. Jadi kalau untuk selama kehamilan memang itu bisa diberikan kesempatan itu 3 kali. Jadi tapi memang sesuai indikasi medis, artinya memang diperlukan untuk tindakan USG untuk pemeriksaan tertentu. Tapi kalau minta sendiri, misalkan mau cek jenis kelaminnya apa, nah itu yang memang tidak bisa. Tapi kalau memang ada indikasi khusus, nah itu diperbolehkan. Ini nanti dapat rujukan gitu Mas? Enggak, sekarang puskesmas pun sudah. Oh di bisa. puskesmas sudah bisa? Sudah bisa. Oh tidak harus ke rumah sakit ya Iya. berarti ya? Oke, pertanyaan selanjutnya ya, nih dari KF.A. Kak, kalau nomor HP yang dipakai di aplikasi udah mati, apa bisa diganti pakai nomor lain? Bisa dong. Jadi Bisa dong. nanti bisa melakukan perubahan lewat WA Pandawa tuh. Jadi Ya. nanti di WA Pandawa diketik aja tuh selamat pagi, selamat siang seperti itu. Nanti ada pesan balasan berupa link. Nah, linknya nanti tinggal dibuka, terus dipilih aja perubahan data. Gitu. Jadi nanti ketika perubahan data ada tuh perubahan data nomor HP. Nah, nanti teman-teman bisa mengubah nomor HP-nya yang aktif gitu. Begitu, jadi bisa Iya. untuk ubah nomor data kepesertaan termasuk nomor HP ya. Selanjutnya ada pertanyaan menarik nih dari Kak Mr. Joko Real. Mr. Joko. Mr. Joko. Pertanyaannya, JKN itu BPJS bukan ya? Nah, monggo. JKN itu sebenarnya Jaminan Kesehatan Nasional, itu adalah sebuah program. Nah, BPJS itu badan yang ditunjuk sama pemerintah untuk mengelola program tersebut. Jadi bedanya itu BPJS sama JKN itu sama atau enggak sih? Ya, JKN itu nama programnya, cuman BPJS adalah badan yang ditunjuk pemerintah untuk mengelola program jaminan kesehatannya itu. Sedangkan Gitu. kalau KIS itu kartunya. Kartunya imunisasi. namanya kartu KIS. Iya. Jadi kadang banyak yang masih salah kaprah di situ ya, Mas. KIS PBI gitu. Mau periksa tapi pakai KIS, nah padahal Iya. sama aja semua kartu. Berarti kan semua segmen kartunya namanya KIS gitu ya. Iya, KIS Oh, digital mau atau peserta KIS. mandiri dari pemerintah, PNS, TNI Polri itu sama ya. kartunya namanya sama. Kartunya sama. Kelas 1 2 3 juga sama ya. Sama. Oke, tidak ada perbedaan berarti ya. Betul. Oke. Begitu ya Mas Joko, semoga bisa dipahami dan dipahami juga oleh teman-teman Sobat JKN. Selanjutnya nih dari Kak, ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan nih Mas yang serupa dengan pertanyaan ini. Dari Kak D_NL, mohon pencerahan NIK yang tidak terdaftar padahal dulu saat di PT didaftarkan jam sostek. Jadi pertanyaan mengenai jam sostek. Jam sostek. Iya. Oke, jam sostek. Kalau jam sostek itu sekarang namanya BPJS Ketenagakerjaan. Jadi badan penyelenggara BPJS itu ada 2, BPJS Kesehatan sama BPJS Ketenagakerjaan seperti itu. Nah, ketika kita atau teman-teman itu bekerja, harusnya perusahaan itu mendaftarkan 2 BPJS.
yang satu BPJS Kesehatan, yang satu Ketenagakerjaan, seperti itu. Nah, cuman memang ada beberapa perusahaan yang hanya mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaannya aja, jadi tidak mendaftarkan karyawannya pada program BPJS Kesehatan, seperti itu. Jadi kalau dulu punya dari jam sostek, ya itu mungkin BPJS Ketenagakerjaan, bukan BPJS Kesehatan, gitu. Jadi Karena- dua lembaga yang berbeda. Iya, fungsinya pun kalau untuk penjaminan kesehatan juga berbeda ya. Jadi kalau untuk BPJS Ketenagakerjaan itu lebih untuk penjaminan risiko kerja. Tapi kalau untuk BPJS Kesehatan itu gampangnya mungkin sakit yang lebih dari dalam tubuh sendiri. Jadi bukan karena risiko kerjanya. Begitu. Oke nih, selanjutnya dari Kak Ima Hiska. Mas, BPJS PBI itu bisa dipakai di mana aja atau hanya di RS domisili PBI? Ya, yang perlu diketahui PBI itu ada dua ya. Yang pertama itu PBI JK yang artinya ditanggung dari pemerintah pusat. Yang kedua itu adalah PBI APBD yang ditanggung dari APBD daerah pemberinya. Nah, kalau untuk APBD PBI JK yang pusat itu digunakan di seluruh Indonesia bisa. Kemudian kalau untuk PBI APBD sebenarnya bisa digunakan seluruh Indonesia, cuma tidak bisa dipindahkan vaskes di luar kabupaten pemberinya. Tapi kalau digunakannya tetap bisa. Oke, selanjutnya dari Kak Ika 1234. Maaf Kak, mau tanya, BPJS Mandiri sudah nunggak 2 bulan lebih, mau dibayar pakai Dana, Shopee atau GoPay bisa nggak ya? Bisa. Oh, Bisa. pembayaran sih kita udah banyak channel pembayaran, bisa lewat M-Banking gitu, itu bisa e-commerce, bisa semuanya. Terus minimarket tuh Kita nggak boleh sebut merek kan? minimarket yang banyak di jalan-jalan itu merah, biru, terus bisa semuanya tuh. Itu. Atau kalau bayar listrik di tetangga ada yang counter listrik itu bisa juga tuh bayar PPOB. PPOB namanya itu. Oke, jadi ada banyak sekali kanal Susah juga pembayaran nyebutnya. ya. Oke. Ada pagernya ternyata. Ada lagi? Barangan. Ada lagi dong, ada 100 lebih pertanyaan ini Mas. Cukup? Oh, tidak dong. Dari Kak Bucik. Kakak, kok saya mau buat akun anak saya tapi gagal terus karena waktu foto gagal. Mungkin registrasi mobile JKN. Apa ya? Apa ya? Akun. Ya, waktu verifikasi wajah nih gagal nih Mas. Ada solusinya nggak? Oh, kalau untuk verifikasi wajah itu kalau dicoba beberapa kali gagal biasanya akan muncul PIN. Jadi bisa lewat pilihan PIN itu, Mbak. Jadi selain dari verifikasi wajah itu juga bisa lewat verifikasi PIN yang sudah disimpan dari teman-teman semua. Berarti ada 2 opsi ya Mas. Kalau wajahnya gagal, bukan wajahnya gagal, verifikasi pakai wajahnya gagal bisa pakai PIN. Pastikan biasanya nggak boleh pakai kacamata, Oh, iya. kemudian bedaknya juga jangan Pencahayaannya terlalu ya. tebal. Betul. Emang kenapa Mas kalau bedanya terlalu tebal Mas? Biasanya kan nggak sesuai Oh dengan iya, oke. Oke deh, selanjutnya dari Kak Si Coy, bla 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 bla. Kak mau nanya kalau nggak kerja tapi mau bikin untuk perorangan boleh nggak? Makasih. Oh, jadi segmen peserta BPJS itu kan bermacam-macam. Jadi kalau misalnya dia tidak bekerja, maksudnya pekerja itu yang menerima Formal. penghasilan secara per bulan gitu ya. Kalau kayak gaji itu kan yang mendaftarin nanti dari perusahaan, dia menerima gaji secara rutin tuh. Tetapi kalau misalnya dia petani gitu, terus nelayan, pedagang, itu kalau mau melakukan pendaftaran bisa menjadi peserta PBPU atau peserta mandiri. Nah, nanti untuk iurannya silakan sesuai dengan kemampuan. Untuk kelas 1 150, kelas 2 100, kelas 3 35. Dan juga yang harus didaftarkan itu wajib 1 KK. Yang Itu belum terdaftar. yang belum terdaftar. Jadi tidak bisa nih yang sakit hanya orang tuanya, jadi yang didaftarkan hanya orang tuanya nih, sedangkan anak-anaknya tidak bisa didaftarin, itu tidak bisa. Jadi harus 1 KK tuh. Karena Gitu. memang prinsip kita itu gotong royong ya Mas ya. Gotong royong. Ibaratnya Iya. yang sakit satu itu ditanggung sama iuran peserta yang lain, masa keluarganya sendiri nggak mau nanggung juga Iya, di situ. gitu. Gampangnya gitu. Jadi prinsip kita adalah gotong royong.
gitu. Oke, nyambung dengan pertanyaan Kak si Coy tadi nih dari Kak Binti Pesek. Mas kalau anak belum Pesek Mas kalau anak belum ada gimana Mbak? Jangan ketawa Mbak. Oke, mohon maaf. Mas kalau anak belum ada BPJS gimana cara daftarnya? Daftar peserta baru nih, Baik. tapi untuk anaknya. Oh, biasanya dari fasilitas kesehatan kalau lahiran tuh didaftarin ya Mas? Sudah. Jadi Oh. sekarang untuk tempat kelahiran baik puskesmas, rumah sakit itu sudah bisa melakukan pendaftaran bayinya saat lahiran di vaskes tersebut sekalian. Jadi nanti ketika pulang itu sudah dapat satu paket kalau di wilayah Kebumen itu sudah dapat KK, akte dan juga kartu KIS-nya. Tapi kalau belum punya nama gimana Mas? Kalau belum punya selamatan gitu. Iya. belum potong kambing Iya Belum gitu. dikubur. Iya gitu. gitu. Ya, itu kalau untuk di BPJS Kesehatan karena berhubungan dengan bayi itu ada risiko ketika lahir langsung ada butuh perawatan, jadi itu bisa didaftarkan meskipun belum punya nama. Jadi sementara menggunakan nama bayi nyonya ibunya, bayi nyonya Farda misalkan. Oh, Seperti iya. itu. Kemudian nanti proses perubahannya misalnya sudah diberi nama nih Robert Ya. David Caniago gitu gimana Mas? Itu tinggal melengkapi. Yang penting untuk data anaknya sudah ke Capil dulu ya Mas ya. Oke. Data Capil sudah sesuai, tinggal update data aja lewat mobile CKN bisa, lewat Pandawa bisa. Kalau mau datang ke kantor juga Oke. silakan. Siap. Ada lagi? Ada lagi Kak, ada banyak banget. Maaf, ini tadi ke bawah. Udah habis ya? Wah, mohon maaf, ini masih banyak sekali nih. Oh iya nih Kak, kalau JKN dipakai di luar provinsi bisa nggak? Tuh. Di luar provinsi maksudnya? Iya, misalnya nih Mas Fajar orang Jawa Tengah, terus lagi di Bali tuh. Ya. Nah, bisa nggak? Ngapain tuh di Bali? Bisa nggak berobat di sana? Bisa, menggunakan JKN? kalau untuk BPJS Kesehatan intinya itu bisa digunakan di seluruh Indonesia ya. Apalagi kalau kondisinya itu gawat darurat, itu bisa langsung ke vaskes terdekat. Jadi bisa langsung berobat. Cuma kalau untuk bisa perubahan vaskes, semua bisa kecuali PPI APBD. Ya, yang lainnya mandiri, yang ditanggung dari kantor, PPI yang ditanggung dari nasional itu bisa dipindahkan vaskesnya. Tapi kalau untuk PPI yang ditanggung APBD daerah itu memang hanya bisa di vaskes sesuai dengan kabupaten pemberinya. Oke. Oke, selanjutnya nih dari Kak Eca. Bang, saya punya BPJS tapi sudah lama nunggak, apa bisa diaktifin lagi? Bisa, tinggal dilunasi otomatis akan aktif kembali Mas. Langsung itu Mas? Langsung. Atau nunggu 14 hari gitu? Langsung aktif. Langsung aktif? Langsung. Terus langsung bisa dipakai gitu ya? Kalau untuk rawat jalan bisa langsung digunakan. Oh, Cuma kalau oke. misalkan ada rawat inap, memang ada sanksinya ketika memang sebelumnya menunggak ada dendanya. Dendanya itu 5% dikali bulan menunggak dikalikan biaya rawat inap itu nanti berapa. Mas? Oke. Berarti selain bayar iuran, premi yang menunggak itu, kemudian kalau langsung digunain buat rawat inap, ada dendanya. Nah itu nanti denda akan hilang? Denda akan hilang Gimana? ketika sudah dibayarkan. Denda Iya itu- benar, dibayarkan denda hilang, betul. Mas, Ya. masa denda itu 45 hari Oh, setelah 45 pelunasan. hari, oke. Misalkan melunasi hari ini. Hari ini melunasi itu dihitung hari 1 sampai 45 hari ke depan. Sampai 45 hari ke depan kalau ada rawat inap akan ada denda. Tapi kalau hari ke-46 itu baru rawat inap dengan catatan sudah rutin kembali dibayarkan, tidak akan ada denda. Nah kalau misalnya nih setelah lunas, terus buat rawat inap, di rawat inap dia seminggu, Ya. kemudian sehat, kemudian dia rawat inap lagi. Oh, Apakah masuk denda juga Ya, meskipun denda selama itu periode 45 hari itu? ya, meskipun denda itu selama 45 hari, tapi untuk pengenaan denda itu hanya 1 kali ketika rawat inap. Kalau untuk rawat inap kedua, ketiga dalam masa 45 hari tidak ada denda kembali. Oke. Cuma amannya tetap dibayarkan secara rutin Mas, biar ya kita kan nggak tahu nggih untuk berobatnya kapan, sehat atau enggak. Ya harapannya sehat. Cuma ketika memang rutin dibayarkan, kartu itu aman ketika sewaktu-waktu itu dibutuhkan seperti itu. Ada lagi? Ada lagi banyak sekali Mas, jangan khawatir. Nih ada dari Kak Mini, dari Kak Mika,
Mereka ini menanyakan, mereka ini BPJS kelas 3. Kalau mau beralih ke BPJS pemerintah atau PBI itu bagaimana, Mas? Kalau mau yang dari segmen peserta mandiri kemudian mau pindah jadi yang dibiayai pemerintah, itu memang pengusulannya tidak ke kami, tidak ke BPJS, tapi bisa ke desa untuk dimasukkan ke basis data namanya DTSEN seperti itu, atau dulu namanya DTKS. Nanti ketika sudah masuk dalam basis data itu disetujui sama pemerintah, ya ditunggu nanti sama pemerintah itu akan diambil alih, itu kapan kita juga tidak tahu gitu. Jadi posisi mohon maaf misalnya menunggak pun juga ada kasus dia menunggak peserta mandiri, tahu-tahu aktif bisa digunakan, ternyata dia sudah dialihin jadi peserta PBI atau penerima bantuan iuran itu gitu. Sebenarnya pemerintah desa pun ketika memang ada warganya yang memang itu tidak mampu, tanpa usulan pun tetap akan diusulkan juga ya Mas dari desa. Cuma ketika mau minta diusulkan juga silakan. Harusnya memang pendataan itu tanpa usulan pun bisa dilihat warganya yang memang dianggap membutuhkan bantuan itu mana aja. Jadi itu bisa menjawab banyak pertanyaan ya dari Sobat JKN yang hampir sama seperti itu pertanyaannya. Semoga dapat dipahami. Oke, selanjutnya nih, mana ya, kita pilih yang berbeda. Yang lain. Yang selain menunggak Tuh, sama yang pendaftaran BPI. Peserta mandiri tiba-tiba tidak bisa dibayar, tadi ada tuh. Nah itu, kalau tadinya peserta mandiri rutin melakukan pembayaran, tahu-tahu 2 bulan ini nggak bisa dibayarkan. Nah itu kemungkinan sudah diambil alih oleh pemerintah, seperti itu. Cuman amannya teman-teman bisa cek aja di aplikasi Mobile JKN. Di aplikasi Mobile JKN, di info peserta, itu nanti di bawah nama tuh ada segmennya tuh. Apa dia peserta pekerja mandiri atau penerima bantuan iuran, itu terlihat di situ. Jadi kalau misalnya sebelumnya peserta mandiri tidak bisa dibayarin Aktif. Dan aktif, dicek aja itu di aplikasi Mobile JKN di menu info peserta gitu. Oke, selanjutnya nih dari Kak Tia, hanya 2. Pak, BPJS bisa buat lahiran di PAMES ya, puskesmas ya mungkin ya. Pak, BPJS bisa buat lahiran di puskesmas mana aja kak, atau tetap di Vaskes, mohon maaf. Ya, Pak, bisa. BPJS bisa buat lahiran di Vaskes mana aja kah, atau tetap di Vaskes yang tercantum? Ya, kalau untuk lahiran itu karena memang di luar kapitasi, jadi itu bisa ke puskesmas terdekat pun bisa. Kalau enggak, misalkan mungkin ternyata dari puskesmas ketika memang di pemeriksaan ANC ternyata ini perlu tindakan lebih, misalkan katakanlah perlu sesar karena mungkin bayinya lintang atau besar misalkan, nah itu baru akan dirujuk ke rumah sakit nanti yang akan melakukan tindakan lahirannya baik sesar ataupun juga normal. Jadi digunakan lahiran dimanapun asalkan sesuai indikasi medis tetap bisa. Kalau misalnya pesertanya saya maunya sesar aja gitu, bisa nggak Mas? Minta sendiri Mas. Iya berarti. Kalau minta sendiri nggak bisa. Jadi kalau untuk sesar itu memang harus sesuai dengan indikasi medis. Kalau memang ada indikasinya lintang atau mungkin kembar atau mungkin bayinya besar, sesuai saran dari dokter, ini harus dilakukan tindakan sesar, nah itu boleh. Tapi kalau misalkan saya takut lahiran normal karena kontraksinya katanya sakit misalkan, nah itu karena takut, nah itu yang nggak bisa. Tapi kalau memang ada indikasi diperbolehkan dan bisa dijaminkan. Oke nih, ada pertanyaan dari Kak Sunday. Kak, sudah pisah kakak, tapi BPJS masih ikut kakak ortu dan aktif, apa bisa dipakai buat lahiran? Itu kepesertaan kalau baiknya disesuaikan dengan kakak saat ini dulu. Jadi kalau untuk selama kartu aktif sih tetap masih bisa digunakan, cuma untuk data yang tervalid itu baiknya dilaporkan ke kami, disesuaikan dengan kakak terbarunya dahulu. Artinya nanti ketika memang sudah lahir anaknya pun kami ikutkan sesuai dengan kakak ibu barunya. Jadi tidak ikut ke nenek lagi beratnya gitu. Oke, betul. Selanjutnya dari Kak Yani, apa betul akan ada program pemutihan bagi BPJS Mandiri yang menunggak? Betul tadi Kak? Sampai saat ini belum ada tindak lanjut lagi seperti itu. Cuma nanti kalau misalnya pemerintah sudah memutuskan
sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur, ya BPJS akan mengikuti aja sih seperti itu. Kalau memang harus diputihkan semua tunggakannya, ya nanti kita akan mengikuti. Cuman sampai saat ini itu belum ada tindak lanjutnya seperti itu. Ya. Jadi memang masih menunggu regulasi dari pemerintah. Regulasinya belum ada, gitu. Oke, selanjutnya nih dari Kak Jauhara Zahrani. Kak, cara mengaktifkan BPJS yang sudah dinonaktifkan yang tadinya dari pabrik itu gimana ya Kak? Ada dua ya, bisa mendaftar sebagai peserta mandiri atau mungkin bisa usulan ke desa untuk didaftarkan sebagai peserta PPI. Kalau enggak misalkan saat ini sudah bekerja kembali, mungkin bisa dipindahkan atau dimutasi ke tempat bekerjanya yang baru. Kalau dia udah bekerja, yang daftarin atau yang laporan ke kantor BPJS nanti pesertanya sendiri gitu Mas? Enggak, itu harusnya pemberi kerjanya secara kolektif. Jadi satu kantor itu pegawai barunya siapa aja, biasanya dari karyawan itu hanya diminta identitas saja, nanti dari HRD atau dari TU yang lapor ke kantor BPJS untuk didaftarkan. Oke. Oke, lanjut nih. Nah, ini banyak sekali yang spam, jadi tertutup nih pertanyaan yang berbeda nih. Apa tuh? Oh ini nih, dari Kak Ara. Kak, emang kalau mau merubah BPJS PBI ke Mandiri harus bayar denda dulu? PBI ke Mandiri? Iya. Mungkin PBI ke iuran, Mandiri. mungkin dia tunggakan gitu. Atau- Jadi kalau kita mengedukasi tetap harus melakukan pelunasan seperti itu. Cuman ada beberapa kasus dia menunggak pun tetap bisa dialihin menjadi penerima bantuan iuran. Tetapi itu tidak menghapus tagihan semasa dia menjadi peserta mandiri. Ini PBI Gitu. ke Mandiri Mas? PBI ke mandiri. Iya. PBI ke Mandiri. Kalau PBI ke mandiri, Oh, mungkin yang tanpa 14 ya. oh ya, jadi gini, kalau melakukan pendaftaran ke peserta mandiri itu nanti kalau non-aktifnya itu sudah lebih dari 1 bulan, itu terkena masa tunggu 14 hari. Jadi misalnya non-aktifnya sudah dari bulan Agustus, baru bulan ini didaftarin sebagai peserta mandiri, kemudian nanti kena tuh masa tunggu 14 hari. Jadi nanti bisa dibayarkan di tanggal 11 Desember. Tetapi kalau misalnya mau yang langsung aktif, itu bisa juga. Ketika non-aktifnya sejak Agustus, didaftarkan sekarang, nanti ada tagihan tuh sejak Agustus, September, Oktober, November, seperti itu. Itu bisa langsung aktif. Tetapi kalau tidak mau, wah tagihannya nanti banyak, ya udah ikuti yang pakai masa tunggu 14 hari aja. Nanti pembayarannya mulai dari awal lagi. Gitu. Ada dua pilihan jadi ya Mas ya. Lanjut nih Kak. Yuk. Lanjut nih dari Kak Fah 03. Kak, cara mengurus KIS yang hilang gimana ya? Oh, kalau untuk kartu KIS saat ini memang di kantor BPJS Kesehatan pun sudah tidak mencetakkan kartu secara fisik ya. Jadi kalau untuk kartu silakan bisa download aplikasi Mobile JKN. Untuk kartu digitalnya nanti bisa tercantum di situ di menu kartu, bahkan untuk satu keluarga di situ. Kalau untuk periksa saat ini pun bisa menunjukkan NIK aja cukup, Mbak. Gitu. Jadi sama nih kayak pertanyaan dari Kak Kopi Tanpa Gula. Dia Pahit. bertanya nih, Pahit dong. Mas aku udah daftar online perlu kartu fisiknya nggak ya? Berarti enggak Tidak ya? perlu. Jadi bisa pakai kartu digital atau bisa berobat pakai KTP aja cukup. Oke. Harapannya memang untuk NIK itu menjadi identitas tunggal ya untuk pelayanan publik termasuk JKN. Oke, sama juga nih sama pertanyaan dari Mas _N. Dia bilang nih di aplikasi JKN aktif tapi nggak punya kartu KIS, apa bisa buat berobat? Bisa banget dong gitu. Tinggal siapkan NIK-nya aja. Kalau nggak misalkan mau nyetak sendiri pun di Mobile JKN itu ada menu unduh dokumen yang nantinya akan terkirim ke PDF ke file dari masing-masing peserta. Ke email. Tinggal ke email, tinggal di print sendiri pun juga silakan kalau memang diperlukan fisik. Cuma saat ini dari semua vaskes ketika mau berobat cukup menunjukkan digital aja pun sudah cukup. Di rumah sakit juga ya Mas? Di rumah sakit. Nggak hanya di vaskes tingkat 1 gitu ya? Semua sudah bisa. Oke, selanjutnya dari Kak Vicky _R. Kak, kalau Mobile JKN lupa password gimana nih? Ya, kalau lupa password di
menu awal itu ada paling bawah itu ada lupa kata sandi. Jadi silahkan bisa klik menu lupa kata sandi, nanti tinggal ikuti aplikasi aja untuk pembuatan password barunya. Lupa kata sandi, terus Tinggal diikuti aja, nanti dari aplikasi akan mengarahkan verifikasi lewat SMS atau lewat email atau mungkin verifikasi data. Kalau nggak salah ada 3 pilihan itu, tinggal dipilih nanti bisa membuat password barunya. Tapi kalau verifikasi lewat SMS dipastikan nomornya Ada pulsa reguler, tapi kalau hanya ada paket data itu nggak bisa nggih. Jadi harus isi pulsa yang reguler dahulu, karena untuk OTP harus pakai pulsa reguler. Oke, ini bisa dijawab singkat aja nih Kak. Dari Kak Dedi. Kak mau tanya nih, kalau BPJS Vaskes Kebumen digunakan di luar Kebumen apakah bisa? Bisa Kalau segmen? Bisa. Bisa Jadi kecuali segmen PPI APBD atau yang dibiayai pemerintah daerah, kalau di luar daerah domisili itu bisa dipakai maksimal 3 kali kunjungan. Jadi fasilitas kesehatannya misalnya di Puskesmas Kebumen, terus mau berobatnya di Jogja gitu, silakan datang aja ke Vaskes yang terdaftar, itu nanti maksimal 3 kali kunjungan. Cuma nanti ketika misalnya di Jogjanya itu kok cukup lama, kita sarankan fasilitas kesehatannya dipindah aja gitu. Iya, sebenarnya untuk 3 kali kunjungan itu sudah periksa yang cukup ya Mas ya. Dalam arti ketika sudah lebih dari 3 kali kunjungan kan berarti memang sudah domisili di situ lama. Jadi harapannya memang dipindahkan vaskesnya sesuai dengan vaskes terdekatnya. Toh nanti misalkan kembali ke Kebumen bisa dipindahkan kembali. Lagi gitu. Jadi tidak ada batasan pindah vaskes selama terdaftar hanya 3 kali, 4 kali itu enggak ya Mas? Enggak ada. Bebas ya? Iya. Oke. Tapi kalau masih dalam satu domisili pindah vaskes, yang penting sudah 3 bulan. Gitu. Jadi sudah 3 bulan terdaftar di vaskes tersebut, baru bisa melakukan perubahan lagi. Nanti di vaskes baru sudah 3 bulan, baru bisa pindah lagi. Gitu. Oke, selanjutnya nih dari Kak, perjuangan seorang ibu. Wih. Apa itu? Masya Allah. Tadinya BPJS ikut ke kantor mantan suami. Widih. Kakak sudah diurus, apa otomatis sudah pisah dan bayar mandiri atau sendiri-sendiri gitu ya maksudnya? Kalau untuk perubahan anggota keluarga, selain data capil yang disesuaikan itu untuk data di kami tetap harus laporan ke kami, gitu. Jadi tetap lewat Pandawa atau ke kantor untuk kami sesuaikan. Jadi ada kan nanti mau milih kelas berapa, vaskesnya pindah atau enggak, alamatnya sesuai atau enggak, itu kan harus disesuaikan lagi, Mbak. Ya, oke, selanjutnya nih. Cukup? Masih ada banyak Mas nih. Dari Kak follow nanti fallback tadi nanya apa ya? Mohon maaf, ini tertutup spam ya. Oh, oke. Nah, ini sebenarnya pertanyaannya udah nih Kak. Mungkin mau dibantu jawab singkat aja ya Kak ya. Dari Kak follow nanti fallback. Cara aktifin PBI yang non aktif. Banyak nih pertanyaannya. Iya, namanya nggak sih? Kalau mau mengaktifkan PBI yang non aktif, entah itu sebelumnya PBI juga atau sebelumnya peserta mandiri atau sebelumnya dari perusahaan, intinya kalau mau yang dibiayai pemerintah itu usulannya adalah ke desa seperti itu. Nanti dimasukkan ke basis data dulu. Lah nanti ketika sudah terekam di basis data itu, lah nanti pemerintah baru bisa mengambil alih. Cuman kapannya itu kami pun juga tidak tahu gitu. Jadi ada banyak nih untuk kemungkinan dapat atau enggaknya, tergantung anggaran, tergantung dianggap membutuhkan bantuan atau enggak. Itu kan ada wewenang dari dinas sosial. Oke, begitu ya Kak. Selanjutnya dari Kak Maca. Kak, kalau pas verifikasi di JKN nomor handphone kosong itu bagaimana ya? Saya BPJS dari pemerintah. Diupdate dulu berarti untuk di kepesertaannya. Jadi nanti bisa diupdate melalui WA Pandawa tuh di 08118 165 165. Nanti dipilih aja yang administrasi, kemudian perubahan data.
Ada tuh perubahan nomor HP, kemudian nanti dimasukkan nomor HP-nya. Kalau sudah ada balasan berhasil, baru nanti teman-teman bisa registrasi melalui aplikasi Mobile JKN-nya. Kode OTP-nya nanti bisa masuk seperti itu. Teman-teman yang bergabung nih ada 86 lebih, silahkan di save nomor Pandawa. Jadi kalau sewaktu-waktu membutuhkan bisa langsung chat aja. Oke. Oke, selanjutnya dari KM Peti. Pak, kalau mau bikin BPJS buat melamar pekerjaan, nggak punya buku tabungan gimana ya Pak? Sekarang nomor rekening masih menjadi mandatori sih, jadi harus ada nomor rekening untuk melakukan proses pendaftaran seperti itu. Bisa punya keluarganya nggak Mas? Bisa. Bisa ya? Bisa. Jadi punya orang tuanya orang gitu, tua. boleh. Cuman sampai saat ini masih menjadi mandatori, jadi ketika melakukan pendaftaran peserta mandiri, pasti yang diminta salah satunya adalah nomor rekening gitu Mas. Oke. Jadi boleh ya pakai rekening orang tua dulu ya. Yang masih satu kakak ya. Oke. Selanjutnya dari Mrs. Eko. Mau tanya, aplikasi Mobile JKN apa bisa untuk 2 akun dalam satu HP? Bisa, maksimal itu 3, maksimal 3 nomor NIK gitu. Jadi asalkan yang pertama biasanya misalnya login punya kita sendiri, kemudian kita harus logout dulu, login lagi punya orang tua kita, itu bisa maksimal 3 gitu. Tapi kalau sudah lebih dari 3 enggak bisa. Gitu. Bacanya emailnya maksimal 3 NIK ya Mas ya. Iya, gitu. 3 akun. Berarti bisa ya. Selanjutnya dari Kak Dalut 86. Kak mau nanya, kalau BPJS Mandiri udah daftar, aktifnya berapa hari setelah Baru? mendaftar? Peserta mandiri baru itu masa tunggu administrasinya 14 hari baru bisa melakukan pembayaran. Setelah dilakukan pembayaran baru akan aktif. Sebelum itu kalau misalkan mungkin ada perawatan belum bisa digunakan. Ya, berarti sebagai pasien umum dulu gitu ya Mas? Iya, jadi baiknya memang untuk mendaftar BPJS Kesehatan itu ya mohon maaf jangan menunggu sakit. Oke, Jadi untuk memang jaga-jaga gitu. Jadi sedia kartu sebelum sakit. Iya. Sedia aku Oke, selanjutnya kita cari pertanyaan yang belum terjawab. Oh, dari Kak Ihdal, baru daftar BPJS Mandiri kok ada denda 800.000. Itu gimana ya Kak? Itu mungkin kalau waktu masnya itu melakukan pendaftaran lewat WA Pandawa, terus kemudian melakukan pengaktifan sebagai peserta mandiri, itu pasti dipilihnya yang langsung aktif gitu. Jadi ada 2 pilihan tuh, yang tanpa masa tunggu atau dengan masa tunggu gitu. Jadi pada di WA Pandawa itu sudah ada seperti inform consent gitu, atau ketentuan-ketentuan kalau mau langsung aktif itu. Kalau dibaca nanti pasti ada tulisannya akan tertagih sejak nonaktif seperti itu. Itu kayaknya diulang sampai 3 kali kalau nggak salah, untuk memastikan peserta itu bahwa benar nggak mau yang langsung aktif, tetapi konsekuensinya adalah melakukan pembayaran sejak nonaktifnya itu kapan gitu. Jadi sebelum melakukan persetujuan itu baiknya memang dibaca secara rinci dulu ya Mas ya, untuk ketentuannya seperti apa. Tapi itu tidak berlaku kalau sama sekali belum pernah terdaftar. Jadi Peserta baru ya. Peserta yang sama sekali belum pernah terdaftar itu tidak bisa ada pilihan langsung aktif atau tidak gitu. Pilihannya hanya satu, menunggu 14 hari. Oke. Mana ya ini ya? Nih dari Kak Dona Gula. Sebenarnya tadi di awal udah dijelaskan nih, tapi dia nanya lagi di akhir, mungkin tadi belum join. Kalau buat BPJS untuk bayi gimana? Kalau untuk bayi, yang perlu dipahami untuk bayi itu akan ikut ke segmen ibunya. Ibunya segmen apa, bayinya otomatis akan ikut ke ibunya. Yang penting ibunya sudah aktif, bayinya bisa otomatis ikut ke ibunya. Untuk pendaftaran harusnya sudah bisa difasilitasi dari tempat lahirnya kalau di wilayah kantor cabang Kebumen. Tapi juga informasi nih Mas, kalau misalnya sewaktu lahir itu tidak didaftarkan oleh fasilitas kesehatan, kalau misalnya ibunya itu terdaftar sebagai penerima bantuan iuran, usia bayinya itu maksimal 11 bulan Mas, itu bisa kami daftarkan. Jadi BPJS masih diberikan wewenang untuk mendaftarkan peserta penerima bantuan iuran itu hanya khusus untuk bayi yang usianya maksimal 11 bulan. Jadi kalau misalnya orang tuanya punya nih dari pemerintah, kemudian anaknya usia 5 bulan belum terdaftar, itu bisa didaftarkan ke kami.
datang aja ke kantor cabang seperti itu. Tetapi kalau usianya sudah 1 tahun, 2 tahun itu tetap ikut pengusulan yang dari desa gitu. Nah kalau sesuai aturan dari Kemendagri yang masih dianggap bayi itu hanya yang di bawah 11 bulan. Kalau sudah di atas 11 bulan itu masuknya ke balita. Apa? Balita. Iya. Oke. Balibul. Selanjutnya dari Kak Ibe Nur Fatur, pindah vaskes sudah bisa lewat mobile JKN? Bisa. Bisa banget. Di menu apa tuh, Kak? Mobile JKN. Masuk ke menu perubahan data, kemudian pilih vaskes barunya, paling bawah itu tinggal klik simpan, dimasukkan sandinya atau pinnya, sudah akan tersimpan, berlaku di vaskes barunya nanti per tanggal 1 bulan berikutnya. Bulan ini masih di vaskes lamanya. Jadi di bulan ini mau di tanggal 1 November, 2 November, 10 sampai dengan tinggal 30 nanti aktifnya sama, yaitu per tanggal 1 Desember. Cuman kalau nanti merubah vaskes lewat aplikasi mobil JKN yang harus diperhatikan centangan satu keluarganya itu yang mau dipindah satu keluarga atau tidak. Kalau tidak satu keluarga jangan dicentang. Nanti takutnya anggota keluarganya semua terpindah gitu. Karena terkadang peserta PBI sama masih gabung dengan keluarga lamanya ya Mas ya. Iya. Jadi bisa banget ya. Selanjutnya dari Kak Cancer at Izur. Kakak, gimana cara membayar tunggakan yang sudah dari 2016? Status non-premi itu gimana ya? Oke. Kalau cara bayar sama, tinggal dibayarkan ke tempat pembayaran seperti minimarket, ATM, e-commerce, nah, silakan. Cuma ya. untuk tagihan sesuai Perpres 82 memang tahun 2018 ya untuk tagihan maksimal hanya 24 bulan berjalan. Yang ditagihkan oleh BPJS Kesehatan, meskipun nggak membayarnya 3 atau 5 tahun gitu ya. Iya betul. Katakanlah nggak 5 tahun harusnya itu 60 bulan ya. Tapi yang ditagihkan itu maksimal hanya 24 bulan terakhirnya. Bulan aja. Oke, selanjutnya dari Kak Komeng. Apaan tuh? Umpama vaskes di Kebumen pada waktu di Jakarta sakit gigi kumat, apa bisa BPJS digunakan di Jakarta? Silakan, tetap bisa datang ke vaskes terdekat, bisa dilayani untuk periksa di luar domisili itu 3 kali kunjungan. Oke, selanjutnya. Menit lagi. Iya. Atau di situ ada Mas Bepi yang terbaca. Apa ya? Langsung. Tuh mau nambah vaskes gigi punya anak itu bisa, asalkan vaskes tingkat satunya bukan puskesmas atau klinik gitu. Jadi kalau vaskes tingkat satunya itu puskesmas atau klinik, untuk vaskes giginya yang ada di puskesmas atau klinik tersebut Sudah satu paket sudah ya, Mas? satu paket gitu, paket lengkap tuh. Jadi ada dokter umum, ada dokter giginya. Tetapi kalau misalnya vaskes satunya milihnya dokter praktek perorangan, itu baru boleh memilih dokter gigi gitu. Gitu. Wah, terima kasih giftnya Kak Alia Veda. Wih. Makasih banyak. Selanjutnya dari Kak Sima. Kak, kode OTP-nya itu wajib SMS ya? Soalnya pernah coba WA, bilang nomor tidak terdaftar, Kak. Gimana WA tuh? Ya, kalau untuk kode OTP lewat WhatsApp itu memang baru pengembangan gitu. Jadi itu rencana ke depan bisa diakses melalui WhatsApp. Cuma untuk saat ini yang bisa diakses memang baru lewat email atau dan juga SMS dahulu, Mbak. Oke, selanjutnya dari Kak Leha. Mas mau tanya, anak saya yang kedua belum masuk kepesertaannya, anak pertama sudah, apa harus ke Dinsos? Nah ini tadi untuk anaknya yang kedua itu umur berapa ya? Jadi kalau misalkan masih di bawah 11 bulan, kalau ibunya PBI ya tinggal ke kantor atau lewat Pandawa nanti bisa langsung ditambahkan. Tapi kalau untuk anak keduanya ini sudah lebih dari 11 bulan, benar bisa pengusulan melalui desanya. Oke, nih Kak, ada pertanyaan spam sebenarnya nih, tapi mohon dibantu jawab ya. Ini dari Kak Narti Cipin. Kak, aku kan BPJS PBI. Pasca kerja di MBG dibuatin BPJS Ketenagakerjaan, itu ngaruh nggak ke BPJS PBI-nya? Dari MBG-nya itu nanti didaftarin juga, kemungkinan akan didaftarin juga sebagai segmen peserta PPU atau pekerja penerima upah. Jadi kalau sebelumnya itu dia PBI, kemudian dia bekerja dan tempat kerjanya itu mendaftarkan program BPJS Kesehatan,
Jadi nanti PBI-nya akan beralih segmen tuh menjadi segmen pekerja penerima upah gitu. Tetapi nanti ketika dia sudah tidak bekerja, itu tidak serta-merta balik lagi ke PBI gitu. Jadi kalau sudah nonaktif dari tempat kerjanya mau kembali lagi ke PBI, pengusulan dari awal lagi gitu. Jadi tidak serta-merta walaupun sebelumnya PBI aktif, kemudian dia bekerja diambil alih oleh perusahaan, setelah resign kembali ke PBI aktif lagi, enggak juga gitu. Sesuai pengusulan ya Mas ya. Dan Tuh. dia masuk ke MBG kan artinya sudah bekerja, artinya bantuannya ditarik diberikan ke peserta yang memang mungkin lebih membutuhkan, mungkin yang tidak bekerja atau mungkin secara ekonomi di bawahnya. Oke, begitu Kak Narti, semoga masih bergabung ya. Selanjutnya dari Kak Ahmad Yuli. Kak, solusi ke aplikasi DKN, permintaan Anda belum bisa diproses untuk login. Seperti itu Kak, gimana tuh? Permintaan belum Bisa diproses untuk login dan jaringannya atau versi yang lama. belum bisa login. Wis sudah berhasil terdaftar punya user atau belum ya? Kalau memang sudah harusnya bisa. Kalau misalkan terkendala itu kemungkinan mungkin bisa dicoba klik daftar dahulu. Klik daftar itu sudah terdaftar sebagai punya akun atau belum. Kalau misalkan mungkin tetap katakanlah sudah berhasil terdaftar cuma mungkin passwordnya salah, baru klik yang lupa kata sandi. Mungkin di antara dua itu. Oke, semoga menjawab ya Kak. Selanjutnya dari Kak Nisa Nur. Wah, kita tinggal 4 menit lagi nih. Oke, tapi pertanyaan masih ada 100 Mas, lanjut aja ya. Sampai jam berapa Mbak? Selanjutnya dari Kak Nisa Nur. Mas mau tanya, Vaskesku masih Cikarang, niatnya mau lahiran di Kebumen, harus ubah Vaskes gak? Ya, jadi HPL-nya kan masih mungkin cukup jauh gitu misalnya. Kalau misalnya sudah dekat, misalnya besok sudah lahiran, ya sekarang bisa langsung gunain berobat 3 kali kunjungan itu. Cuman kalau HPL-nya masih 2 bulan lagi gitu, kita saranin Vaskesnya dipindah aja. Dipindah nih di tanggal 27 ini, nanti kan aktifnya tanggal 1. Nggak lama nunggunya seperti itu. Kalau kembali ke Cikarang Mas? Kembali ke Cikarang nanti diubah lagi aja. Bisa, jadi dipindah lagi ke Cikarang lagi itu bisa gitu. Oke. Begitu, selanjutnya dari Kak Ai. BPJS Mandiri akan dinonaktifkan jika tidak bayar berapa bulan Pak? Kita ambil contoh misalnya bulan November itu melakukan pembayaran di tanggal berapapun. Nah, bulan Desember sampai dengan akhir bulan jika belum melakukan pembayaran itu tetap masih aktif Sampai tanggal 31 sampai ya, dengan tanggal 31 walaupun belum melakukan pembayaran itu masih aktif. Nonaktifnya baru di tanggal 1 Januari gitu. Jadi istilahnya 1 bulan ya Mas berarti ya Mas? Iya, 1 bulan. Beratnya BPJS belum dibayarkan 1 bulan pun masih aktif loh. Tuh, Di situ. gitu. Jadi baru nonaktifnya di bulan berikutnya lagi. Betul. Gitu. Begitu ya Kak, semoga menjawab. Selanjutnya dari satu lagi pertanyaan nih sebelum Oke, closing siap. ya. Harus semangat ini jawabnya nih. Dari Kak Nurul Hidayah 146. Kak, aku lupa sandi JKN Mobile, apa harus ke kantor ya? Iya. Tinggal klik lupa kata sandi Kak. Iya. Itu Iya. nanti akan diarahkan aplikasi untuk bikin password baru. Tapi kalau kakak punya waktu luang, waktu banyak, mau jalan-jalan, silahkan datang ke kantor kami juga boleh gitu. Jalannya di mana Kak? Di Jalan Sarbini, nomor berapa ya sekarang ya? 174. Oh 174 sudah ganti berarti. Depan SPBU Wonoyoso. Iya. Depan Trio Gitu. Mall. Oh, Betul. Jadi kalau ada waktu mau mampir main-main silahkan seperti itu. Nanti kalau juga jangan lupa review bintang 5-nya. Oke. Bukannya tiap hari apa Mas? Senin sampai Jumat di jam 8 sampai dengan jam 3 sore. Jam 12 nggak istirahat kami. Sama ya, gantian ya? Gantian. Jadi tidak ada pelayanan off 1 jam, nggak ada. Langsung kita habiskan untuk peserta gitu. Tapi kalau nggak mau ke kantor, urusnya bisa di mana aja nih Mas? Kalau mau ubah data peserta misalnya. Oke, misalnya kantor rame nih, males nunggu. Kita juga ada di mall pelayanan publik sebenarnya. Jaraknya juga nggak begitu jauh dengan kantor cabang. Depan RSPM ya Mas? Depan Rumah Sakit Permata Medika seperti itu. Atau bisa lewat WA Pandawa atau nih aplikasi mobil CKN bisa.
WA Pandawa bisa atau care center di 165 itu bisa Oke, semuanya. banyak sekali pilihannya ini. Tuh. Oke, berarti ini Mas closing statement dari Mas Fajar mengenai berobat di luar domisili. Ya, kalau untuk berobat menggunakan JKN, intinya ketika memang itu kondisinya gawat darurat, itu bisa ke seluruh vaskes di seluruh Indonesia kalau memang itu gawat darurat. Tapi kalau untuk perubahan vaskes itu hanya untuk peserta PBI APBD saja yang memang tidak bisa dipindahkan vaskesnya. Selain itu bisa pindah vaskes ke vaskes terdekat saat itu. Oke, begitu. Cukup. Terima Cukup. kasih teman-teman semuanya. Iya, sampai jumpa minggu depan. Minggu depan insya Allah Mas Ivan ya Pak. Mas Iwan mungkin. Kalau requestnya Mas Iwan, nanti kita Mas Iwan terus tiap hari mungkin. Boleh nggak apa-apa? Iya. Oke, terima kasih teman-teman. See you Jumat depan. Minggu depan. Oke. Mantap Kamis. Wah, kondisional.